Semangka Studios Musik. Podcast Alaska, alumni menyapa Semangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di program Alaska, alumni menyapa Semangka. Nah, pada episode kali ini saya Nathan Bahaki dan rekan saya Zulhatina Nurul Iza akan menjadi host dalam episode kali ini. Pada episode sebelumnya kita sudah mendatangkan Kak Arif Iskandar. Beliau merupakan angkatan kelima SMA Negeri 1 Kaliwungu. Nah, pada episode kali ini kita juga mendatangkan alumni dari SMA Negeri 1 Kaliwungu. Nah, bintang tamu kali ini siapa ya, Nat, kira-kira? Mungkin dari semuanya tidak asing dengan bintang tamu kali ini. Bener enggak sih ya? Iya toh, Nat, bener banget. Nah, langsung saja tanpa mungkin membuat penasaran penonton, kita sambut Kak Puma Nagara. Kak, madepnya ke sana kamera. Oh malah, oh iya kamera sini ya? Iya. Halo semuanya. Halo Kak Puma. Iya. Alhamdulillah, kabar aku baik-baik aja. Meskipun sekarang cuaca nggak menentu ya. Nah, tapi alhamdulillah tetap sehat, tetap semangat. Mungkin Kak Puma bisa perkenalan sedikit buat teman-teman yang Oh, perkenalan? Oke. Iya. Masa ada sih yang belum kenal aku ini? Sombong amat. Tahu ya. Oke, mungkin ini bagi yang penonton yang ada di pelosok-pelosok desa, ada bertempat tinggal di dalam gua mungkin. Alah, kok segitunya enggak sih? Oke, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Puma Negara. Tentu itu bukan nama asli ya, itu nama keren lah, itu loh, nama panggung lah, Panggung, ya? nama panggung. Saya asli orang Kendal, Kaliwungu malahan. Oh ya. Dan sekarang bertempat tinggal di Desa Deokono, Kaliwungu Selatan. Oke, apalagi nih yang mau ditanyakan? Kita datang dulu. Oke, gimana Pak? Pertanyaan pertama yaitu Kak Purma bisa menceritakan kesibukan di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Oke, tentang kesibukan ya? Kesibukan di SMA Negeri 1 Kaliwungu. Nah, di Semangka ya, kita nyebutnya Semangka ya gitu aja biar Ya. enak, simpel, padat, jelas gitu ya. Tentunya kesibukan apa ya? Kesibukan sih hampir tiap hari ada ya. Iya, mungkin ada. Ya seperti ini. Ketika mungkin perlu menjadi peran tertentu, mungkin masih dalam satu bidang di broadcasting ya. Nah, kebetulan kan untuk di Semangka ini saya pribadi ditugaskan sebagai bisa dikatakan apa ya, editing, videographer, Oke. terus apa lagi ya, mengatur program-program yang ada seperti ini nih. Jadi kalau ditanya kesibukannya ya tiap hari sibuk. Nah, seperti itu. Gitu ya. Oke, untuk kesibukan di sekolah kali ini. Mungkin pertanyaan kedua dari Iza mungkin ada coba. Oke, terima kasih Nathan. Puma, nih dari saya mau tanya asal mula dari nama Pak Puma sendiri, Pak Puma Negara itu apa nih sejarah singkatnya mungkin? Oke, Kenapa oke. nama itu? Gitu. Ini pertanyaan yang nggak aku duga ya. Ini nggak ada di skenario ya. Oke, tapi ini mungkin perlu disampaikan kepada penonton semuanya. Mengapa aku mengambil katakanlah nama panggung atau nama keren atau nama kece atau nama apalah itu Puma Negara. Yang pertama itu Puma. Puma itu dulu waktu aku di SMA ya. SMA tepatnya masih kelas dulu kan kelas 1, mungkin sekarang kelas 10 ya. Iya. Nah, Ya. itu ada guru BK itu mungkin ketika memanggil namaku ketika hendak mungkin disuruh maju ke depan. Itu Puma maju. Aku juga bingung. Manggilnya Puma. Terus beliau bilang gini, maaf ya, aku manggilnya Puma karena kalau mengucap R itu agak susah. Gitu. Nah, itu awal mula dari kata Puma ya, kata pertama. Iya. Nah, dari itu teman-teman juga iseng-iseng memanggilnya juga sama, Puma gitu. Kayaknya dari segi intonasi juga lebih enak, lebih mendengung gitu toh, daripada ada R-nya gitu loh. Ya aku sih oke aja, ada masalah. Iya. Dan satu lagi untuk kata kedua yaitu negara. Nah, untuk yang di kata kedua ini itu berawal dari
dulu ya, atau mungkin sekarang masih. Dulu itu aku tuh ngefans yang namanya band legendaris ini, itu dari Slank. Nah, salah satu personilnya itu ada yang namanya Abdi Negara. Kalian tahu nggak nih? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Band Slank itu apa nggak tahu ya? Tahu band Ya, Slank, nggak. tapi nggak. Nggak sedetail itu mungkin ya sampai ke Personilnya ya. Nah, kembali lagi ke asal mula pemilihan apa ya? Kata yang kedua ya, negara itu berasal dari salah satu personel dari grup musik Slank, yaitu Abdi Negara. Nah, dari kata Abdi Negara itu kan secara gamblang kita kan maknanya kan paham ya, Abdi Negara mungkin orang tua dari gitaris Slank itu kan gitaris. Nah, itu mungkin harapannya itu bisa menjadi abdi untuk negara. Nah, itu aku ambil nama belakangnya negara. Kayaknya kalau digabungkan Puma Negara kayak keren deh. Di telinga juga enak loh. Iya. Nah, itu mungkin sejak apa ya, aku mungkin lulus SMA itu, nah ketika di Facebook, ketika di ada medsos itu pakainya namanya nama. Nah, itulah cerita kenapa aku memilih nama keren, nama kece Puma Negara. Itu yang belum tahu, mungkin kalau ketemu di tempat mana, halo Kak Puma, jangan Kak Negara ya, bingung kan? Kak Puma gitu aja, oke. Namanya Gitu. unik sekali ya, Iya. Kak, ya. Puma Negara juga apa ya, langka bisa dibilang. Iya benar banget, itu Belum ada. mungkin belum ada ya. Belum ada. Ya, belum ada. Nggak nama pasaran gitu lah. Oh, jadi begitu ya asal mula dari nama Puma Negara. Iya benar Ya. banget. Oke, bisa pertanyaan selanjutnya mungkin ke Nathan. Mungkin Oke. dari Kak Puma bisa menceritakan hobi dari Kak Puma sendiri itu apa? Hobi, oke. Bicara mengenai hobi, tentu dengan outfitku yang seperti ini, Wes. mungkin Wah, paham dong. oke. Nah, apa? Kira-kira apa ini? Bisa nebak gak nih? Apa ya? Mungkin apa? Bingung. Dari kita bingung. Oke, aku sebut aja deh. Jadi gini, semenjak apa ya, lulus SMA lah bisa dikatakan itu, aku itu hobi banget yang namanya kegiatan outdoor. Kalau dulu tuh gini, ketika aku tertarik pengen kemana, ya udah, nggak ada teman, it's okay, no problem. Oh, Jadi sendirian, solo, sepeda. nggak ada rencana. Enggak ada rencana. Misalkan gini, dulu itu kan setelah lulus sekolah kan biasa, kalau kita kan gabut ya, biasanya sekarang ya. Ya, gabut. Gabut mau ngapain nih? Nah gitu. Teman-teman biasanya hobinya apa ya? Mancing. Kalau nggak mancing, nongkrong biasa, nonton film apa gitu loh. Cuman ya itu udah kebiasaan yang saat SMA. Ketika sudah lulus, tentunya kan punya waktu luang, harus mencoba sesuatu yang baru. Nah dari itulah kebetulan juga punya sepeda. Awal mula ya cukup apa ya, keliling area mana desa-desa sekitar Magelung, jalan-jalan tembus, itu malah unik, malah asik. Oke. Pengalaman. Iya, jadi yang pertama tadi diawali dari hobi suka bersepeda, terus lambat laun kesini, alhamdulillah motor sudah ada, nimbal ke touring. Nah, tapi sebenarnya sebelum ke touring itu sempat mendalami, menekuni, menikmati, apalah bahasanya, pokoknya kecandu itu loh, itu yang namanya naik gunung. Betul. Iya. Tahu nggak nih? Mungkin gunung mana saja yang sudah pernah ya, bukan menaklukkan ya, sudah pernah aku nikmati Mencoba. keindahannya secara live, secara langsung. Bukan tim scroll ya. Ini secara langsung. Oke, bergeser ke hobi tadi ya. Ini kan tanya hobi ya. Ini selain tadi ada hobi bersepeda, tentunya touring. Tapi sebelum kita membahas touring, ini dari waktu ya, urutan waktunya itu saya lebih ke naik gunung. Itu kan lebih apa ya? Lebih menantang daripada sepeda loh. Yang namanya naik gunung itu kan kita bener-bener dalam tanda kutip main ke alam bebas. Itu diajak teman kah atau Nah, memang keinginan sendiri? itu gitu, gini, Kak? awal mula itu mendaki ya. Mungkin SMA sudah pernah itu ada kegiatan yang namanya pecinta alam. Itu aku aktif ketika ada kegiatan pendakian. Jadi ketika kegiatan ekskul pertemuannya itu namaku tuh nggak tercantum di dalam anggota ekskul itu nggak. Oh. Tapi ketika ada kegiatan, aku kan dengar dari teman toh yang teman ikut itu. Ini nanti ada mau acara ini.
kita naik gunung, kita trekking, kita apa bahasanya camping atau apa. Nah itu tak usahakan aku itu. Cuman dulu kan pengertian, pemahaman tentang naik gunung itu kan nggak seperti sekarang. Maksudnya nah dulu itu aku ya cuman have fun aja, ikut-ikutan gitu loh. Kayaknya enak lah main ke alam bebas gitu. Nah itu belum ada apa yang ngerasain vibes-nya beneran nikmatnya naik gunung itu setelah belum. Baru-baru dapat vibes-nya itu ketika di tahun mungkin 2016 itu berdua. Mungkin kalian tahu yang namanya Mas Arif di staf tata usaha. Oh iya. Nah, itu partner pertama aku naik gunung. Pertama naik gunung dalam artian yang seriusan ya. Iya. Bener tujuan dari awal itu naik gunung berdua. Kalau zaman SMA tadi kan cuma nimbrung, Iya. ikut kegiatan suatu organisasi gitu. Nah, yang untuk kasus ini enggak, kita memang bener-bener niat. Awalnya itu kita mau mendaki Gunung Slamet. Iya. Cuman karena pada 2016 itu kan gadget kita udah punya, kita kan paling enggak Bisa searching. searching dulu toh. Gunung ini statusnya gimana, buka apa enggak, terus aksesnya gimana, rutenya gimana. Kita masih blank semua. Oh. Iya. Kita kan harus memastikan, nggak mungkin toh kita udah persiapan nyampe sana ternyata tutup. Kan kacau. Nah, Iya. itu gunanya apa ya? Gunanya literasi. Literasi itu sangat berguna Pengetahuan. dalam bidang apapun. Contohnya tadi, misal kita pengen pergi ke suatu tempat. Sekarang kita udah dimanjakan dengan berbagai kemudahan akses informasi. Iya. Tinggal kita searching aja seperti itu. Nah, kita kembali ke cerita tadi. Ketika awal mula mau ke Gunung Slamet, ternyata tutup. Langsung secara apa ya? Secara spontanitas aja dialihkan tujuannya ke Gunung Sindoro. Iya. Tahu nggak nih Gunung Sindoro? Kurang tahu sih Kurang kan. tahu. Ada di daerah Temanggung. Tepatnya di Kecamatan Kledong. Nah itu kan perbatasan Gunung Kembar namanya. Iya. Yang kalau sebelah sini kanan itu ada Sindoro, sebelahnya itu Sumbing. Dan dua-duanya itu sudah pernah sampai puncaknya. Berapa kali nih Pak naik dulu itu? Semuanya atau ya ini yang saya ingat aja. Ke Sumbing kalau nggak salah ya masih hitungan jari lah 3 atau 4 kali Sumbing. Sindoro cuman pertama itu kayak apa ya? Kayak apa nggak sih? Masih Waktu pertama naik langsung itu kan tipenya kan tipe gunung yang ekstrim, dalam arti untuk akses menuju sana itu membutuhkan apa ya, satu persiapan, tenaga ekstra, terus logistik juga. Pokoknya harus menguasai apa ya, kayak teknik-teknik mendaki gunung yang benar. Itu padahal pertama kali. Tapi saat sudah nyampe di puncaknya, wah itu rasanya itu bahagia. Terbayangkan. benar-benar iya Sampai lelah, terbayangkan. terbayangkan. Nah, maka dari itu mungkin menjadi titik mula, titik awal. Ketika ternyata di puncak itu beda banget suasana. Ketika kita melihat awan-awan itu pada berlarian di bawah kita, bahasanya berlarian. Nah, seperti itu kita kayak mungkin di tempat lain, di puncak-puncak lain ada yang lebih apa ya, wah mungkin. Nah, itulah makanya penasaran untuk mencoba gunung satu dan lain. Oke, Kak Purma, tadi ada beberapa hobi seperti bersepeda, ada Iya. juga naik gunung nih. Nah, Pokoknya betul. kegiatan outdoor Outdoor, nih. iya. Nah, mungkin ada beberapa hobi lain nih Hmm. dari hobi-hobi tadi. Mengingatkan Uma juga ada kesibukan nih Oh, dari oke. itu, atau masih Ah. sering kah atau sudah? Oke, ini Karena ada kesibukan. pertanyaannya kayaknya relate banget ya. Maksudnya gini, secara keseluruhan keseharian aku tuh lebih apa ya, lebih aku nikmati Ya. untuk ya namanya iya kita kan mungkin masing-masing person itu kan beda-beda dalam memahami kehidupan. Ada yang mungkin giat bekerja, pagi bekerja, terus sorenya nyambi apa gitu. Itu kan ada. Cuman aku sekarang ini ya kita membahas tentang saat-saat ini. Lebih cenderung ketika weekend, ketika ada libur nasional itu lebih menikmati waktu bersama keluarga tentunya, orang-orang terdekat untuk ya seperti tadi bernostalgia tentang hobi-hobi yang dulu. Seperti yang aku bilang tadi ketika aku mempunyai hobi naik gunung. Saat ini pun walaupun nggak apa ya
intensitasnya itu nggak sesering zaman-zaman masih bujang gitu loh. Nah, masih bujang kan ada teman, Mas, ayo naik, temenin Mas. Oke, siap. Mas, ayo ke gunung itu. Oke, siap. Cuman sekarang kan ya beda lah. Tapi dalam konteks masih sama, ketika mungkin ada weekend panjang, itu aku sempatkan untuk kayak ya, namanya bernostalgia, kembali naik. Cuman ya gunungnya kelasnya ya mungkin Gunung Perahu, atau mungkin nggak gunung, cuman kayak bukit Sikuning, Kledun, kita ngecamp seperti itu. Itu dari hobi, dari dulu. Sekarang juga mungkin masih aku jalanin, cuman nggak sesering dulu. Ya, jadi teman-teman, selain ada bintang tamu kita kali ini Kak Purma, kita juga ada teman-teman dari broadcasting. Halo semuanya. Ada berapa itu? Ada 4 ya? 4 orang. Oke, boleh nih dari teman-teman broadcasting ada yang mau bertanya kepada Kak Purma? Oke, silakan yang mau mengajukan atau pertanyaan hobi nih. atau mungkin hariannya. Jadi Radit bagaimana? Oke. Durian paling jauh kemana aja, Pak? Gimana? Durian paling jauh. Oke, durian bermain. Bermain. Paling jauh ya? Paling jauh. Paling jauh. Dulu itu kan seperti yang sempat aku bilang tadi, suka atau menggembari salah satu band legendaris selain itu. Nah, dulu itu suka banget yang namanya nonton konser. Wah. Baik itu awal mulanya ikut, kalau dulu itu bahasanya itu kalau nggak salah bonek. Tahu nggak arti kata bonek? Tahu. Kita itu numpang gitu loh. Numpang terkosong, lah nebeng itulah. Tapi nggak sendirian, bersama teman-teman komunitas, tentunya gitu. Kalau nebeng ini ya, nebeng mungkin kelasnya masih Jepara mungkin. Itu dalam tanda kutip nggak mengeluarkan biaya sepeser pun. Ya namanya nebeng kan gitu tuh. Iya. Jepara, Kudus itu pernah, Pati. Mungkin arah timur itu Pati. Terus namanya masih kala itu mungkin seumuran kalian. SMA itu iya, rasa penasaran, rasa ingin tahu. Terus apa ya, ketika kita menyukai, menyenangi sesuatu kan paling enggak kayaknya enak deh. Cobalah. Kan nggak buru-buru amat itu loh. Iya. Itu juga merangsang apa ya, pola pikir, pengetahuan kita tentang perjalanan, mengetahui tempat lain. Gitu toh. Ya tentu ada sih sisi apa ya, katakanlah sisi negatif dari perkumpulan tadi, namanya kita menuju ke suatu tempat tertentu tanpa mengeluarkan biaya itu kan ada yang mungkin yang dalam tanda kutip apa ya, mungkin minta-minta, mungkin apa ya. Tapi seingat saya itu dalam komunitas aku pribadi ya dulu itu, ketika kita mau mengadakan bahasa kerennya tour gitu loh, tour nonton konser gitu ya, paling nggak kita tetap punya pegangan. Itu cuma kita tuh opsinya kita gimana kalau mau ikut rombongan, kayaknya nggak cukup nih. Yaudah intinya kita bawa bekal, dalam arti ya bawa uang saku. Cuma kita nanti coba aja ngunek, nebeng gitu. Tentu persiapannya apa? Kita mungkin itu konser hari Minggu, kita mungkin hari Jumat udah persiapan. Yang namanya nebeng kan beda sama ikut rombongan, pasti jadwalnya itu. Nah kalau nebeng kan kadang nunggu jam 2 jam, kadang sampai 6 jam, itu ya seperti itu. Cuma di situ kan ceritanya jadi unik aja, kita bersama teman-teman terus ketemu dengan komunitas lain, saling bercengkrama, bertukar cerita. Nah itu tadi yang paling jauh nonton konser dengan mode nebeng tadi ya. Nah, terus kemudian berpindah masa, mungkin beberapa tahun ketika aku pribadi sudah bekerja, dalam artian sudah ada penghasilan. Nah itu sempat ke GBK, Gelora Bung Karno. Nah itu konser kalau nggak salah itu hari ulang tahun, masih itu terkait tadi band legendaris Slang itu hari ulang tahun, tiap Desember itu dirayain. Kebetulan itu tahunnya udah lupa, di GBK itu naik kereta, itu ada cetaunnya juga sih. Aku bawa 3 rombongan, salah satunya itu adikku. Ketika sampai di stasiun itu kan zaman itu sudah harus membawa identitas asli. Adikku sama temanku, oke, lolos. Itu sebelumnya tiket aku pesan online. Dan ketika giliranku mengeluarkan identitas, itu kan kena sipang. Waktu itu
sebelumnya itu aku kena setan kehilangan dompet, otomatis kan semua identitas hilang. Iya. Aku cuman bawa surat keterangan hilang dari kepolisian, tapi petugas di sana itu nggak mau tahu, harus ada identitas asli. Dengan polosnya kan aku bilang, Pak, yang namanya dompet hilang itu kan identitas asli semuanya itu kan di dompet itu ya hilang. Dan di rumah apa nggak ada identitas asli yang lain gitu? Ya ada sih, apa? Ijazah Pak. Dengan polosnya itu, mungkin kurun waktu setelah lulus SMA ya. Itu zaman dulu masih apa ya? Kalau BBM itu Android bukan ya? Gadgetnya itu BBM. Petugas di sana bilang gini, minta orang di rumah suruh ngirim gambar foto, difoto identitasnya itu, terus tunjukkan ke saya aja. Nah waktu itu sudah punya HP, cuman aplikasi belum berbentuk BBM, jadi belum bisa ngirim pesan gambar. HP-nya itu masih HP kalau zaman sekarang apa ya? HP kentang gitu. Bilangnya HP kentang seperti itu. Akhirnya mau nggak mau karena itu kan jadwal sudah keberangkatannya kereta daripada tiga-tiganya hangus. Akhirnya temanku sama adikku tak suruh duluan berangkat. Aku pulang ambil ijazah kan besar. Nah aku bawa. Kemudian di sana itu kan awalnya itu dari stasiun Poncol. Nah ketika aku itu kan udah beda waktu mungkin keretanya juga beda, diarahkan ke stasiun Tawang. Nyampe di Tawang aku diketawain sama petugasnya, ngapain harus pakai ini aja cukup. Aduh aku terus itu bapaknya yang petugas sana itu memang kerja dia. itu dalam tanda kutip uniknya. Nah jadi mungkin untuk bepergian jauh atau tadi ya main dolan jauh itu mungkin GBK pernah, itu yang via tadi kereta. Terus ada lagi di GBK juga pernah itu travel, naik angkutan umum, bus. Ya, terus kalau model lain touring cuma berdua sih, kendaraan 2, 3 orang itu ke Bandung pernah. Itu semuanya tuh dalam konteks yang sama loh, menghadiri konser. Segitunya loh. Soalnya apa ya, namanya masih bujang, memang benar-benar itu suka. Ya, oke, no problem. Nah, itulah tadi jawaban aku terkait pertanyaan Mas Radit tadi ya, yang menanyakan sejauh mana sih jauhnya dolan Mas Uma itu sejauh mana. Nah tadi kan ada saat konser ya, mungkin yang lain ada juga sih ketika mungkin apa ya, naik gunung. Kira-kira perlu nggak nih Mas Radit di? Perlu. Oke, ketika tadi aku menceritakan tentang sejauh mana dolanku ya, tempat mainku saat dulu mungkin dalam tanda kutip ini cerita tentang nonton konser. Kalau naik gunung paling jauh ya, paling jauh itu ya mungkin satu tempat sih, yaitu ke Gunung Semeru, Jawa Timur. Wow. Sampai puncak ya? Alhamdulillah itu sampai puncak. Keren. Wah, tapi itu penuh dengan banyak cerita pokoknya. Kalian ada yang sudah pernah nonton 5 cm? Pernah baca. Cuman Ada novelnya, ada filmnya. novelnya baca. Itu kalau kita apa ya, melakukan langsung, dalam artian kita yang menjadi pemeran utama saat naik gunung itu ceritanya tuh lebih seru daripada yang di film itu. Beneran. Soalnya tuh ketika kita mendaki Semeru itu semuanya tuh kita dapat pemandangan, trekking, terus apa ya, di sana kan sebelum puncak itu ada yang namanya Ranukumbolo. Oh iya. Itu suatu kawasan danau yang airnya begitu sejuk. Pokoknya kalau di Indonesia mungkin tandingannya ya apa namanya, di Gunung Rinjani. Awalnya sih pengen ke Rinjani, cuman karena sudah apa ya, komitmen dengan pasangan gitu toh, akhirnya Semeru itu menjadi katakanlah gunung terakhir yang aku daki. Walaupun kenyataan sekarang ya masih tetap naik gunung, cuma kan bareng-bareng gitu loh. Itu kan naik ke Semeru itu sebelum aku menjalin hubungan serius, sebelum aku menikah. Nah seperti itu tempat terjauh yang mungkin bareng-bareng. Tapi dalam konteks dolan loh ya. Dolan itu ya bener-bener kita pengen have fun, bukan acara organisasi tertentu.
Nah itu Gunung Semeru Jawa Timur. Oke, gimana? Kawan-kawan kalau mau naik gunung lagi aja dong Pak. Yakin? Tadi Berani? ada. Berani nih. Berani. Ini pada baru sekedar iseng ingin tahu menikmati gunung apa sudah beberapa kali hobi naik gunung nih? Untuk Mas Radit gimana? Pengen Pak, Pengen. Oke, kita agendakan ya kawan-kawan ya. Siap ya. Ya, gitu cerita aku tadi tentang main jarak jauh ya. Ya. Dari touring terus ada apa lagi? Naik gunung. Gitu. Oke, terima kasih pertanyaan dari teman-teman broadcasting. Iya. Ya, tadi mengenai kita melalui Kak Purma hobinya apa, terus Iya. profil sedikit dari Kak Purma. Kita langsung ke sesi berikutnya nih, Oke. mengenai nostalgia Di masa SMA. nih. Oke. Bisa menceritakan Oke. sedikit. Nah, sebelum itu Kak Purma sendiri adalah alumni SMA Negeri 1 Kalibimo. Mungkin angkatan keberapa? Berapa nih? Kak? Tahun berapa ya? 2007. 2007 itu lulus mungkin berapa? 18. 18. Alumni ke 18 ya? Belum lahir. Belum lahir. Belum lahir. 2007 ya, 2007. Itu aku lulus dari sini. Ya kenyataannya sampai saat ini pun belum lulus ya. Masih Kembali dalam lagi, tanda kutip di sini. Nah, itu uniknya. Iya. Ya, mungkin bisa diceritakan masalah kenapa memilih SMA Negeri 1 Kalibimo. Dan Mhm. ada kisah seru apa nih? Oke. Waktu era tersebut. Satu sekolah favorit, satu dekat dengan rumah, gitu toh. Ya. Jadi gini, mungkin bagi yang ini ya generasi sekarang yang mungkin belum begitu mengenal aku secara dalam, secara Yes, dalam. Jadi gini, aku itu di Semangka itu mungkin apa ya, semenjak bisa dibilang sebelum menginjak sekolah formal sih. Jadi sebelum masuk SD itu aku udah akrab dengan yang namanya Semangka. Iya. Soalnya ya dari cerita tadi, dari bapak yang seorang petugas kebersihan, ibu terus jualan di kantin, sampai mungkin kalau dengan guru-guru senior, guru-guru yang sudah pernah tugas itu masih katakanlah masih ingatannya itu masih kerasa banget itu. Oh, iya, iya. Mungkin seperti sekarang tuh kayak seperti dengan siapa ya, Ibu Niko, kepala sekolah kita. Dulu juga sempat diajar, bukan diajar ya, maksudnya eranya beliau mengajar itu di sini sebelum pindah itu kan sempat ketika mungkin aku dari kelas 1, kelas 2. Cuman dulu kan nggak di IPA, di IPS. Nah, dalam artian kan nggak mengajar ke kelas tatap muka secara langsung, cuman kan eranya itu menangi itu. Itu dari tadi kan apa? Nostalgia. Oh, ya. Nah, berangkat dari awal ya. Iya. Dari awal dari Di kecil. Semangka. Makanya setiap sudut, setiap jengkal area sini ya sudah di luar kepala sih. Jadi sejak kecil di Iya, SMA sejak ini, belum sekolah pun. bahkan saat sekolah Iya. dan Sampai setelah sekarang, lulus coba sekolah sampai gitu, Semangka. Nah, Gimana? seperti itu. Gimana? Tahu nggak? Waktu kelas 10 itu kan cerita ada satu cerita unik. Tadi sempat ditanyakan ya cerita unik kan. Itu gini. Di kelas 10, dulu masih kelas 1 ya. Iya. Itu kan seperti yang aku ceritakan tadi, itu kan ibu kan di kantin. Iya. Otomatis kalau aku jajan di kantin kan nggak pernah bayar. Itu ada satu temanku itu yang diam-diam itu menyelidik. Kayak gini. Ini anak kok kalau di kantin kalau makan, kalau jajan nggak pernah bayar ya. Terus suatu saat ketika jam istirahat atau jam kosong itu ketika di kamar mandi, itu sempat apa ya, diinterogasi gitu. Mas sini, Mata-mata. kamu kok di kantin nggak pernah bayar gimana? Makan gini. Awas cuman gimana ya mau ya Marah. iya masa gini loh, marah nggak cuman apa ya, Jawa itu mangkal gitu loh, kayak geli sendiri loh. Ini belum tahu ini kan gitu loh. Setelah tak sampaikan ini, nah malah jadi teman akrab. Nah, sekarang dia jadi polisi. Iya.
namanya itu Mas Hendra. Ini tak sebut nama aja. Halo Mas Hendra, gimana kabarnya nih? Ada Mas Hendrawan itu orang mana? Sawalas. Lu seperti itu? Iya, sempat bertanya seperti itu. Ketika temanku tadi kok menginterogasi, menanyakan mau kenapa nggak pernah bayar. Nah, aku ya jawabnya enteng aja tuh. Itu kantin ibuku. Nah, setelah tahu seperti itu, terus malah mereka itu pada apa ya, kayak semacam kayak kenal teman yang bapaknya kerja di sini, ibunya juga di sini gitu loh. Kayak teman-teman tuh pada nempel, ibaratnya gitu. Soalnya dari basic yang dulu aku mungkin anak nakal, tapi di sini kan aku nggak berani menunjukkan sifat asli kenakalanku toh. Ibaratnya di sini kan ada ibu, juga ada bapak. Kalau aku nakal kan ya, iya jaga image itulah bahasanya gitu. Tapi lah baru tahu ya teman-teman mungkin kalau sekarang mungkin semester 1, semester 2 gitu lah. Iya. Pada akrab. Kenal. Mungkin Nathan ingin menanyakan. Mungkin dari Kak Mas sendiri, Ya. di masa SMA itu paling guru favorit dari Kak Mas. Oke. Guru favorit ya? Tentu ada ya. Maksudnya gini, dalam artian favorit itu kan tentu kan masing-masing punya kriteria sendiri. Namun yang jadi poinnya semua guru itu tentunya favorit, semua guru. Cuman kan kita mungkin dari sudut pandang mana kita menilai. Kalau zaman aku dulu siapa ya? Itu ada guru biologi. Cuman sekarang mungkin beliau sudah purna tugas atau mungkin pindah di tempat mengajar lain. Itu Bu Farah apa dia? Aku lupa. Itu guru biologi. Itu waktu kelas 10. Kenapa kok aku memfavoritkan beliau? Beliau itu cara mengajarnya, orientasi mengajarnya itu kayak keibuan lebih. Jadi pendekatannya ketika mungkin ini ya Mas Nathan, Mbak Eza, ada kesulitan dalam memahami materi itu, pendekatan personal. Malah seperti guru BK kalau menilai. Kesulitannya itu seperti apa Mas? Misalkan materi apa? Kan biologi. Ketika menghafal itu, nah dikasih triknya. Kan nggak semua anak, nggak semua siswa itu bisa apa ya, bisa semuanya itu paham dengan satu cara. Mungkin berbeda. Mbak Iza cara ngafalin nama-nama Latin, tumbuh-tumbuhan misalkan ya, itu kan punya trik tersendiri. Mas Nathan punya trik sendiri. Semuanya kan nggak bisa dianggap cara ini paling ampuh, paling efektif kan nggak. Nah, gitu. Kayak ada pendekatan personal dulu. Dari cara beliau mengajar, akhirnya salah satu ilmu eksak yang aku suka itu biologi. Akhirnya masuk IPS. Cuman kalau ada opsi di IPS itu ada biologi, aku ambil biologi gitu loh. Soalnya kan walaupun ilmu eksak, ketika biologi itu kan jarang ada yang namanya hitung-hitungan. Iya. Ada kan hafalan. Itu malah aku gini sempat berpikiran ini kayaknya biologi itu cocoknya ilmu IPS. Kan nggak tahu, ya kan? Nama tubuh, nama-nama apa Latin itu kan hafalan seperti kayak sejarah gitu. Nggak ada hitungannya, kok bisa masuk ilmu eksak ya? Dulu sempat seperti itu. Nah itu mungkin beberapa salah satu guru tadi ya yang favorit. Kemudian untuk guru lain dulu ada Pak Didi, Pak Nuradi. Sekarang mungkin beliau menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Pekanbaru. Dulu sempat ngajar bahasa Indonesia. Beliau itu kalau mengajar itu punya trik khusus, ciri khas khusus. Apa itu Pak? Suka humor. Humornya itu spontanitas. Gitu. Mungkin karena basic beliau juga sebagai zaman dulu itu di bidang teater. Jadi untuk mengasah peran itu kan udah apa ya, expert banget gitu loh. Kayak mau bahasanya sekarang itu ngerjain itu ngeprank gitu loh, prank siswa. Ada tugas gaya mode serius. Terus misalnya nggak ada yang ngerjain tugas, suruh masuk. Kenapa nggak ngerjain tugas? Alasannya apa? Padahal kan namanya disuruh masuk kan tetap ada rasa takut. Jawabannya simpel aja. Ya udah, lain kan nggak boleh gitu. Hukuman tuh sepele gitu loh, kayak plot twistnya itu kok gini sih lah gitu loh. Waktu seriusnya Waktu serius udah beliau itu malah kayak gitu, malah dianggap nyantai gitu loh. Nah, seperti itu. Sering itu. Ya bahasa sekarang ngeprank gitu lah. Iya.
guru sosiologi Pak Yusuf kalau nggak salah zaman waktu itu ya, waktu aku masuk ke kelas 11 itu udah penjurusan. Di situ aku tertariknya itu storytelling beliau. Storytelling itu kan iya menceritakan apa. Pertama biasa materinya apa, tapi menjelang separuh menjelang akhir itu nggak bisa cerita. Tapi masih dalam konteks tadi, temanya misalkan apa, dia mengambil contohnya itu tentang kehidupan sosial yang ada di lingkungan. Nah itu diantaranya tadi ada Bu Farah, Pak Didik, Pak Yusuf, guru favorit. Tapi semuanya oke lah, favorit. Ya, oke. Seperti itu. Ya mungkin saya ada pertanyaan nih. Oke, apa lagi? Mungkin di SMA Negeri Kaliwungu waktu itu ikut ekstrakurikuler apa nih Kak? Sama mungkin ikut organisasi. Oh iya. Itu Hmm. Waktu SMA nggak terlalu aktif. Terus terang di bagian pada masa itu ekskul hanya beberapa. Pramuka pasti, voli, bola voli. Oh iya, ikut bola voli, cuma nggak aktif. Ya sekedar ikut-ikutan buat isi absen aja. Seperti itu. Dalam artian nggak bener-bener emang passionnya itu, pengen minatnya, emang bakatnya itu enggak. Dulu ekskul sepak bola belum ada atau futsal belum ada. Mungkin kalau ada ya terjun ke itu. Pecinta alam juga itu tadi ikut ketika ada kegiatan. Di OSIS pun nggak ikut, nggak terlibat. Pramuka juga nyampe di kelas 10 saja. Iya macam itu. Setelah itu ya lebih ke apa ya? Menikmati waktu-waktu luang di kampung gitu loh, untuk main-main. Jadi bisa dibilang itu mungkin nggak patut ditiru ya, nggak patut contoh ya. Kurang aktif, bener-bener kurang aktif di masa-masa SMA. Oke nih Kak Mawah, cukup keren sekali ya apa? Ya seperti itulah masa-masa SMA. Nah mungkin bisa diceritakan kisah romantis atau kisah percintaan. Mungkin ketemu Sambal. ya seseorang yang membuat kamu jatuh cinta. Gitu ya. Masa-masa SMA itu Sudah bertemu. gimana ya? Teman sih banyak, tapi ya seperti yang aku bilang tadi ya. Teman itu hanya berlaku untuk putra, cowok. Jadi untuk putri itu jarang banget. Dalam artian mungkin deket ya teman sekelas yang bangkunya agak berjajaran. Deket dalam arti lokasi, tempat duduk, bukan deket dalam arti hubungan lah ya. Pikirnya jangan kemana-mana. Nah itu, ketika mungkin aku suatu ketika nggak mengerjakan PR baru, sok kenal seakrab gitu. Gini bagiin dong, ini PR ini bahasa Indonesia, PR matematika gini. Nah, mungkin dari itu mungkin ya biasa sekedar apa ya, teman satu kelas, mungkin intensitas komunikasi juga nggak begitu sering lah, beda dengan teman-teman cowok. Ketika menjelang istirahat, ayo kantin ibu, kan biasa gitu teman-teman yang cowok itu. Ayo kantin Ayo, ibu teman-teman. ya, gitu. Tapi kalau kisah apa ya asmara itu terus terang ya itu nggak kepikiran. Mungkin di kelas 12 itu sempat kayak semacam sekedar mengagumi. Mengagumi tapi nggak pengen diketahui. Bahasanya apa itu? Bahasanya apa itu? Kalau anak-anak sekarang itu apa? Crush. Nge-crushin. Apa? Lah itulah bahasa anak sekarang itu. Ya dalam arti konteks itu mengagumi apa ya dari segi kepribadian. Bukan hanya dari segi fisik, dari segi kepribadian. Mungkin karakteristiknya pendiam, kawan gitu. Lembut. Nah itulah. Nggak langsung ke WC, wah dia cantik, glowing, wah bisa nggak sih aku mendapatkannya? Nggak seperti itu. Hanya itu tadi tertarik, ini kayaknya kok apa ya, anaknya sopan, ya cukup mengagumi. Tapi ya nggak sampai pengen kenal lebih lanjut, lebih dalam itu enggak. Hanya sebatas setipis itu kisah roman aku waktu di SMA ya, masa-masa SMA. Jadi seperti itu, kisah sedikit kecil banget.
cerita-cerita asmara di zaman SMA. Mungkin Nathan gimana nih dengan Mbak Eza? Wah, itu Masa SMA. Gimana? Waduh. Peran aktif di organisasi sih Iya, Kak ya. terlalu sibuk. Ya mungkin ada lah untuk semangat. Ya terlalu dekat tapi kan penuh arti itu bro. Enggak boleh ya? Oh nggak boleh. Oh. Enggak boleh. Nah kalau aku dulu kan emang dari apa ya, kepribadian itu emang satu nggak pengen, dua karena cenderung introvert sih dulu. Nggak seperti sekarang ini ya, sekarang mungkin cenderung lebih apa ya, banyak omong ya aku ya. Pokoknya beda jauh banget. Iya. Beda jauh. Kaget waktu tahu kalau Kak Purma ini ternyata dulunya pendiam, Iya. kurang aktif di Serius, mungkin bisa kalau nggak percaya bisa ditanyakan dengan bapak ibu guru yang sekarang mengajar. Siapa mungkin? Pak Ratno mungkin dulu mengajar saya loh, Pak Ratno. Sekarang sudah menjadi rekan, menjadi teman dalam bermain futsal. Kita itu malah menjadi teman. Dulu tuh sempat mengajar langsung. Beliau kan ngajar mapel matematika dulu waktu itu, saya ingat di kelas. Atau masih ingat dari sosok Pak Ratno ketika mengajar. Salah satunya gini, dulu itu kalau beliau mengajar itu kan sering meninggal tugas PR. Terus waktu jam beliau itu tiba, bukan karena kompak, enggak sih, karena malas, semuanya emang malas, terutama yang teman-teman cowok area belakang itu pada nggak PR. Terus gini, beliau bilang gini, Pur, seenggaknya tuh buatlah soalnya. Gitu loh. Bisa Nah, dicontoh. kamu itu jawaban gak ada, mau soalnya aja gak buat, gimana mau buat PR kan gitu tuh. Nah itu masih keingat, sampai sekarang masih ingat. Mau ya Pak Rano. Itu kenangan yang tak terlupakan itu Pak. Salah. Matematika ya. Ya tapi beliau orangnya emang benar-benar sabar. Memang bersabar. Termasuk guru favorit juga sih. Begitu. Mungkin ada pertanyaan lain? Kalau ini, gantian aja ya. Kalau Nah, itu. Mas Nathan sendiri ini, adakah guru mungkin yang ya semua guru favorit, Ya, yang semua guru favorit. paling berkesan, paling apa, punya kenangan apa? Jadi saya sendiri itu punya ten. Oh, Wah, ya, orangnya biologi itu ya? Oh iya. gini, orangnya kasih tugas banyak, nyatet banyak. Tapi kalau masih materi di kelas itu Iya. terserah siswanya. Kasih tugas, tinggal keluar kita kerjain, tugas Oh. jadi dinilai. Nilainya itu paling tinggi dari guru yang lain. Iya, iya. Guru favorit guys. Intinya berarti tinggal menyerahkan tanggung jawabnya Iya. kepada masing-masing individu. Kalau dari Maja, Ya, Bu Yatin mungkin termasuk salah satunya. salam nih untuk Bu Yatin. Oke, mungkin salah satunya Bu Yatin, Iya. sama seperti Nathan, karena cara mengajarnya itu sangat menyenangkan di kelas juga. Teman-teman pada excited saat pelajaran beliau. Udah diserap ya? Udah. Apalagi mungkin beliau ngajar biologi ya? Ya, Iya, biologi. Mungkin ada lagi selain Bu Yatin? Ya, Kenangan apa yang unik atau yang berkesan dengan guru lain mungkin? Entah itu karena kedisiplinan kamu di hukum atau apa? Ada nggak? Saya tadi mungkin ada salah satu guru favorit juga sih Pak Fahrur. Oh, Karena media cara mengajar beliau Benar, yang benar. cukup saya sukai, Iya. membuat kita teman-teman yang tadinya tuh kurang aktif di kelas jadi aktif bertanya, dan kita jadi apa ya, nggak terlalu gaptek gitu loh. Iya. Dengan teknologi juga kita belajar cara membuat PPT, presentasi yang Benar. bagus, dan teman-teman suka dengan cara beliau memberikan nilai gitu loh Pak. Iya, iya. Itu juga membuat semangat Oh. teman-teman belajar. Benar banget sih, memang Pak Farur itu tipikal apa ya, yang inovatif. Ya. Itu bisa dilihat dari prestasi anak-anak akhir tau? Iya. Ya. Prestasinya apa, itu kan berkat bimbingan beliau. Wih. Mungkin dari Nanan ada lain? Cukup, mungkin cukup. Olahraga Pak Sali mungkin? Waduh. Kan enak tau boleh itu kan? Iya. Ya, beliau ngajarnya enak Pak, cuma Iya. terus terang saya kurang terlalu suka pelajaran olahraga. Oh gitu. Jadi, Kepelajarannya ya, jadi efeknya ya Iya. ke guru. Oh. tapi seru sih Iya, seru. Olahraga. berbincang-bincang. Nah, mungkin itu cerita sedikit mengenai nostalgia dari Kak Purma. Masa-masa SMA Dari masa-masa tentunya ya. SMA. Nah,
kita membuka sesi Q&A nih, tanya jawab. Mungkin dari teman-teman broadcasting. Oke, Halo. boleh banget. Silakan. Mau Silakan. mengajukan pertanyaan apa nih? Pak, saya mau tanya lagi, Pak. Oke. Ya, Mas silakan. Aldi. Pak Purma pernah males nggak sama pelajaran tertentu terus bolos gitu? Wow. Wajib dijawab nih ya? Wajib. Oke. Kalau soal bolos pernah nggak ya? Pernah, jujur pernah. Tapi alasannya bukan karena menghindari pelajaran tertentu atau guru tertentu enggak. Bolos itu karena ada apa ya? Bahasa sikunya itu ada event tertentu, ada momen yang ini harus tak ikuti nih. Walaupun itu masih di pelajaran, masih di jam pelajaran. Kalau bolos pernah, cuman alasannya bukan karena nggak suka dengan guru ataupun pelajaran tertentu ya. Ini nggak jangan ditiru ya. Iya. Jangan ditiru. Ya. Mungkin dari teman-teman broadcasting yang lain, silakan. Mas Purma, saya mau tanya. Iya, oke. Kan tadi katanya Mas Purma lulusan 2007 ya? Oke, ya. Nah, dari lulusan 2007 itu apakah ada yang sama kembali lagi ke Semangka, dan kalau ada itu hubungannya akrab atau sambung gitu, Mas? Oh ya. Dalam artian kembali lagi hubungan apa ini? Pertemanan atau apa? Pertemanan. Gimana? Mungkin gini, yang dimaksud sesama alumni angkatan 2007. Iya. Terus kembali ke sini, ada yang mengajar atau mungkin gitu. Oke. Kalau aku kan alumni sini 2007, terus ke sini masuk ke staf tata usaha ya di TO. Banyak loh angkatanku tahun 2007 yang kebetulan itu beliau-beliau ini mengajar kalian semua menjadi bapak ibu guru. Wow. Siapa tuh, Mas? Tahu nggak? Wah. Tahu nggak ini? Mbak Iza tahu nggak? Ya. Nggak tahu? Nggak tahu, Nggak siapa? tahu? Oke, yang pertama itu ada dari kurun waktu ya, kalau nggak salah itu Pak Darus. Oh, Pak Darus. Pak Darus itu. Guru seni budaya. Diajar toh? Iya. Nah, itu seangkatanku loh, Hmm. alumni 2007. Kemudian ada lagi Ibu Sulis, Bu Suli. bahasa Indonesia. Iya. Nah, itu juga dulu juga seangkatanku. Cuman beliau itu kalau nggak salah masuk IPA. Nah, Pak Darus juga IPA. Kayaknya cuma aku ya, Mas. Nah, Ya, tadi ada Pak Darus, terus ada Bu Sulis, ada lagi ada 4 kalau nggak salah. BK guru baru, terus nih. Bu Rizky. Nah, Rizky. Bu Rizky itu kayaknya baru ya, nggak baru-baru udah setahun apa 2 tahun itu. Itu juga seangkatanku, cuman lupa itu dulunya apa ya, IPA atau IPS. Kemungkinan IPA. Kemungkinan IPA semua. Oh iya, 4 itu kan plus aku. Nah, jadi ada 4. Yang ketiga itu guru semua. Nah, aku yang dari IPS, nah di TO ini. Gitu ya. Jadi ya hubungan ya kita biasa aja. Dengan Pak Darus kemarin sempat kita komunikasi masalah imigrasi. Nah, beliau kan selaku pembimbing ekskul karikatur ya. Iya. Nah, kita komunikasikan dari karya siswa, silakan yang mau ingin kita tampilkan, kita eksplor di media majalah kita, majalah digital. Nah, Bu Sulis juga begitu juga dengan kemarin diadakannya majalah digital juga. Aku juga meminta saran, Bu, kira-kira gimana? Aku mau juga Bu, dengan Pak Darus juga Pak. Itu sempat canggung ya? Ya enggak sih, kita biasa. Oh. Cuman ya awal-awal mungkin lebih duluan aku sini. Iya. Mungkin ketika Pak Darus masuk, terus ketika Bu Sulis masuk, biasa. Ketika pertama-pertama kan keinget masa dulu toh. Sampai nanti dia menangan gini-gini sekarang kok. Nah, gitu kan biasa lah seperti itu. Kayak langsung apa ya namanya, lama nggak ketemu, ketika ketemu kan keinget dulu sama itu padahal gini loh. Nah, gitu kan. Ya seperti itu. Jadi nggak canggung, biasa. Iya. Komunikasi gitu juga oke. Sama Bu Rizky kemarin ketika ada kegiatan kampus expo, Oh, nah iya. itu juga kita koordinasi biasa. Ya kita masing-masing memahami peran lah. Beliau itu kan sebagai guru, ketika ada event kegiatan apa sebagai panitia, terus ada koordinasi. Sedangkan aku di sini sebagai staf tata usaha mungkin bagian membantu teknisi, mungkin peliputan juga. Nah itu Iya. tinggal koordinasi aja, oke. Komunikasi masih sangat oke. Gitu ya Mas Ronald ya? Ya. Waktu kita contoh ya teman-teman
Mungkin ada pertanyaan lain dari Mas OS mungkin? Boleh saya? Oke. tanya. Dulu Kak Purma itu Kak, itu kelasnya kelas berapa Mas? Oke, jadi dimulai dari kelas 1 itu semoga masih ingat ya. Iya. Itu kelas 10E. Jadi Jadi dulu kelas 10, kelas 1 ya? Iya. Zaman kelas 1. 5. 5. Sekarang udah ada berapa? 11. 11 ya? Nah, 11. sudah 2 kali lipat lebih. Dulu itu angkatanku pertama itu di kelas penyebutan kelas itu kelas 10, sudah kelas 10 bukan kelas 1 berat ya, jadi kan sempat nyebut kelas 1 itu baru angkatanku, jadi kakak kelas itu masih pakai kelas 1 2 di kelas 11 nya 11 IPS 1 terus di kelas 12 nya masih kelas yang sama 12 IPS 1 cuma beda grade aja. Nah itu ya untuk pertanyaan tadi kelas apa tanya masih ingat ya? Iya itu tadi. Nah setelah tadi Kak Purma menceritakan masa nostalgia di masa SMA, Kak Purma bisa memberikan pesan dan kesan buat siswa-siswi SMA Kalungu. Oke, untuk kesannya kepada murid-murid peserta didik SMA Negeri 1 Kalungu, nampaknya aku pribadi merasa siswa-siswa sekarang itu lebih excited ya, lebih cenderung aktif dalam mengikuti perkembangan teknologi yang ada, begitu informasi dunia digital, terus misalkan ada lomba-lomba apa, mereka itu aktif, proaktif. Beda dengan mungkin zaman-zaman dahulu ya, yang masih katakanlah buta, gadget itu paling satu kelas itu 1-2 yang punya. Beda banget dengan di zaman sekarang. Kemudian untuk pesan sendiri, nah ini perlu saya tekankan lagi, khususnya kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalungu dan pada siswa-siswi umumnya dimanapun berada. Kita ini sekarang kan memasuki zaman perkembangan teknologi yang bisa dibilang itu eranya dunia digitalisasi. Semua informasi, semua konten, semua yang ada perkembangan dalam dunia ini kan dengan sepersekian detik itu langsung bisa kita akses. Cepat banget itu arus informasinya. Nah, untuk itu pesan saya, ayo dong, kalian itu jangan hanya menjadi penonton. Kalian itu bisa loh menjadi pemeran utamanya. Ikut aktif dalam mengikuti perkembangan yang ada. Contohnya apa? Mungkin dengan kegiatan seperti ini. Mungkin di sekolah lain mereka hanya bisa menonton lewat YouTube channel kita, menonton aktivitas kita, gitu loh. Nah, sementara di sini di SMA Negeri 1 Kalungu, kita itu ada yang namanya School Broadcasting. Meskipun kalian itu nggak secara langsung, secara aktif ikut dalam kegiatan ekskul, kalian itu bisa untuk mengekspresikan karya bakat kalian di dunia konten kreator, audiovisual, seperti kegiatan seperti ini. Nah, jadi kalian itu bisa menjadi pemeran utamanya. Kita dilengkapi dengan fasilitas ruang studio seperti ini, terus ada peralatan yang seperti ini. Terus kemudian juga kalau kalian bingung nanti editing gimana itu ada yang membantu, tenang saja ya. Jadi untuk para siswa-siswi SMA Negeri 1 Kalungu dan siswa-siswi pada umumnya, jadilah kalian itu mari dari yang tadinya hanya sekedar user, pengguna, follower, pengikut, jadilah aktor utama, gitu ya. Jangan jadi pengikut, jadilah aktor utama. Soalnya apa? Nanti itu akan memberi dampak yang berkesan ketika kamu sudah melampaui masa-masa SMA ini. Waktu itu sangatlah singkat loh, nggak kerasa buat sekarang Mas Nathan ini kelas 10, bentar lagi kelas 11. 3 tahun itu merupakan waktu yang sangat cepat. Jadi manfaatkanlah, isilah masa-masa kalian ini dengan hal-hal positif, konten, belajar, dan lain sebagainya. Nah, itu saja pesan dari aku pribadi untuk teman-teman peserta didik SMA Negeri 1 Kalungu dan siswa pada umumnya. Nah demikian tadi kesan dan pesan dari Kak Purma tentang masa-masa di SMA. Dan untuk kita jangan jadi cuma seorang penonton saja, tapi kita juga jadi aktor utamanya. Kita yang menjadi peran utama dalam berkarya.
Dan dari saya sendiri berterima kasih kepada Pak Purma yang sudah meluangkan waktunya untuk episode kali ini, episode 2. Oke, sama-sama Mas Program Nathan. Alaska. Maaf juga ya kalau ada beberapa kata mungkin adegan yang nggak sesuai ekspektasi ya. Mohon dimaafkan. Mungkin teman-teman bisa lihat di YouTube atau di IG kita di SM Semangka. Kita lanjut di episode yang ketiga di bulan Ramadan. Ya, di bulan Maret. Bulan Maret. Mungkin Jadi itu nanti per bulan sekali ya? Iya, Ada per bulan sekali. Oke, deh, kita tunggu. untuk bintang tamunya bisa Siapa? Belum tahu Surprise ya. ya. Masih rahasia ya? Masih rahasia. Oke deh. Nah, demikianlah program Alaska pada episode kali ini. Saya Nathan BHG dan teman saya Ilhatina Nurliza. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.